Suamiku, suamiku, bagaimana kalian berani melakukan hal mesum di ranjangku? Aku dan Nona Liu bisa tidur di ranjangmu. Itu suatu kehormatan bagimu. Bagaimana bisa? Bukankah aku memilih naga sejati langit? Kenapa? Kenapa aku harus mengalami penghinaan seperti ini? Bukankah aku sudah terlahir kembali? Kenapa nasib malangku masih belum berubah? Aku tidak terima, Anindira. Semua ini gara-gara kamu. Sudah, jangan banyak omong. Aku tanya kamu. Perkara membuat Anindira bertikai dengan keluarga Liu sudah sampai mana? Suamiku, semua salah Anindira si jalang itu. Sudah kukatakan. Jangan panggil aku suamiku. Panggil aku Tuan. Anindira, penghinaan yang kualami hari ini, semua karena kamu. Nanti pasti akan kukembalikan 1000 kali lipat. Suami, Tuan, jangan marah ya. Yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan perang Raja Dewa Iblis. Latih diri secepat mungkin untuk berubah wujud menjadi manusia, dapatkan reputasi dan beli hati rakyat. Nanti, posisi Raja Dewa Iblis bisa didapat dengan mudah. Hanya saja, perlu adik Liu Ruyan untuk tidak mengganggu Tuan selama beberapa hari ini, agar tidak terganggu konsentrasinya. Kak Indra, Ruyan tidak masalah. Semua demi rencana besar, Kakak. Jalang, di hati Indra, posisi Raja Dewa Iblis adalah yang terpenting. Kamu jangan benar-benar mengira dia akan tinggal menemanimu, kan? Kalau begitu, maafkan adik Ruyan ya. Kak Indra, Sudah, kamu pergi dulu. Indra berlatih menjadi manusia sudah pasti terjadi. Sekarang, setelah mengalihkan Liu Ruyan, aku bisa dengan tenang menjalin hubungan dengan suamiku dan mengandung anak naga. Nanti, semuanya akan terjadi seperti di kehidupan sebelumnya. Aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh tanah suci. Istriku sungguh wangi dan lembut. Di kehidupan sebelumnya, Indra hanya butuh 3 hari untuk bertapa menjadi manusia dan menjadi sorotan banyak pihak, hingga disukai oleh sesepuh Dewa Iblis. Karena itulah dia didukung oleh para kepala suku. Kalau Ning Yuan ingin menduduki takhta Raja Dewa Iblis, dia harus mencapai tingkat menjadi manusia lebih awal. Suamiku, mulai besok aku akan memberimu latihan yang sangat ketat untuk membantumu segera menjadi manusia seutuhnya. Kamu panggil aku apa? Suamiku, Bayangan angin tak berwujud, tubuh lincah seperti burung layang-layang. Langkah gesit bagai kilat yang menyambar. Kenapa baris ini selalu gagal? Oh, penebalan baris ini selalu gagal. Suamiku, cepat istirahat dulu. Bayangan angin tak berwujud, tubuh lincah seperti burung layang-layang. Langkah gesit bagai kilat yang menyambar. Memang seperti yang kuduga, bakat Indra luar biasa. Sama sekali tidak perlu berlatih, langsung bisa mencapai tingkat menjadi manusia. Kalau begitu, 3 hari ini hanya milik kami berdua suami istri yang manis. Aku pasti akan membuatnya jatuh cinta padaku dan mengandung putranya. Suamiku hebat sekali. Maaf. Suamiku, apa kamu lelah? Aku hampir selesai berkultivasi menjadi manusia. Kau berani mengganggu. Apa maksudmu? Suamiku, Tuan, hamba hanya merasa kekuatan ilahi Anda luar biasa. Istirahat sebentar, makhluk iblis rendah lainnya juga tidak akan bisa mengejar. Enyahlah. Bagaimanapun, suamiku pasti akan menjadi manusia dalam 3 hari. 3 hari ini digunakan untuk kultivasi sungguh sia-sia.
Lebih baik mencari cara agar tidak bisa digunakan. Agar suamiku bisa menemaniku. Gerakan tak terlihat, tubuh seperti burung layang-layang. Langkah lincah seperti kilat. Jangan takut suamiku di sini. Istriku, ini semua adalah metode rahasia untuk berkultivasi menjadi manusia. Ini versi dasar. Kamu latihan ini dulu. Ini versi lanjutan. Ada kunci dan pemahaman. Memerlukan koordinasi tubuh dan pikiran. Sangat sulit. Setelah berhasil, bisa cepat menjadi manusia. Dan buku ini sangat penting. Ini adalah metode rahasia yang tidak diturunkan oleh klan Serigala Langit. Dahulu klan Serigala Langit tergantung pada buku rahasia ini untuk berdiri di antara klan-klan. Untukmu, Metode rahasia ini tidak pernah dibagikan oleh klan Serigala ke Langit. Ada watemong pasti kau mendapatkannya? di kehidupan sebelumnya, untuk membantu Indra cepat menjadi manusia, aku berlutut dan memohon di depan klan Serigala Langit. Menukar 10 tahun umur untuk mendapatkan buku rahasia ini, tapi malah dibalas dengan cemoohan Indra dan bergaul sepanjang hari dengan Liu Ruyan. Untungnya, aku punya ingatan fotografis, mengingat isi buku. Di kehidupan ini, posisi Raja Dewa Iblis harus diisi oleh Ning Yuan. Aku tidak sengaja melihat di buruj Serigala Langit. Karena ingatanku bagus, aku mengingatnya. Memiliki istri seperti ini, apalagi yang kuinginkan? Kau Jalang, kau benar-benar pantas mati. Jalang kau berani menghancurkan buku latihan lanjutan ini. Sungguh terkutuk kau. Buku latihan lanjutan ini hanya murid-murid berbakat di dalam klan yang bisa mendapatkannya. Kau berani-beraninya menghancurkannya. Tuan, aku tidak sengaja. Awalnya ingin menyalahkan Anindira agar suamiku membencinya. Siapa sangka, setelah aku menyiramnya, dia langsung datang. Kalau kau sengaja melakukannya, tentu akan kuhabiskan nyawamu dengan satu cakaranku. Sekarang coba katakan, tanpa buku latihan ini, bagaimana aku bisa berubah menjadi manusia? Bagaimana aku bisa lolos ujian cermin penguji iblis? Suamiku adalah seorang jenderal yang terlahir berbakat. Bahkan tanpa buku jelek ini, pasti akan menjadi yang pertama berhasil. Suamiku. Kakak. Kebetulan sekali bertemu, ada apa? Sebagai Dewi keluarga Chandra, semua urusan klan terkait denganku. Bagaimana kalian berisik sebenarnya bukan urusanku. Tapi, jika di saat genting para dewa iblis suami seluruh klan sedang berlatih dengan kunci, kau mengganggu latihan orang lain, jangan salahkan aku tak kenal perasaan lama. Tak disangka, seekor ular hitam kelas rendah juga bisa mendapatkan buku latihan lanjutan. Tapi meski dapat, tetap sia-sia. Lagi pula, naga melahirkan naga, burung merak melahirkan burung merak. Anak ular hitam akan menjulurkan lidahnya. Buku ini sebaiknya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Omong kosong. Kata-kata jelita sangat benar. Untuk jenis ular rendah seperti kau, meski mempelajari buku lanjutan seperti ini, sama saja dengan sia-sia. Lagi pula Dewa Iblis memiliki tingkatan yang berbeda. Rasmu sudah menentukan jalanmu di masa depan. Benar, beberapa hal sudah ditakdirkan sejak awal. Kalian para orang rendahan ini ditakdirkan hidup biasa-biasa saja seumur hidup. Hanya bisa hidup sengsara di bawah cahaya Tuan Naga, hidup dengan memalukan. Menjadi rayap di tanah lumpur, serangga busuk di selokan. Oh ya, kau yakin Indra bisa berubah menjadi manusia dalam 3 hari? Lolos ujian cermin penguji iblis? Bukan Tuan Naga kami, mau apa lagi? Ular hitam busuk di rumahmu? Semakin besar kesombonganmu, semakin sakit rasanya jatuhnya. Pukulan yang diterima setelah kebahagiaan besar akan diperbesar tanpa batas. Jelita, aku akan melihat raut wajahmu yang menderita sisa hidupmu. Minum teh. Suamiku, minumlah teh. Aku memasukkan obat perangsang kuat ke dalam teh ini. Sudah tidak peduli lagi. Yang penting hamil dulu dan punya putra. Asal sudah punya anak, Indra tidak akan bisa melepaskan aku selamanya. Panas sekali.
Suamiku, kenapa denganmu? Kamu hari ini terlihat sangat mempesona. Suamiku, istirahatlah dulu. Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan kuat. Jangan khawatir, sayang. Aku tidak apa-apa. Aku tidak boleh menyia-nyiakan ketulusan hatimu. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling mulia di dunia. Terlahir kembali, aku tidak salah memilih. Pria yang bertanggung jawab seperti ini. Takhta Raja Dewa Iblis yang menjadi sorotan semua orang. Terima kasih untuk semua kerabat dan teman dari berbagai suku yang datang menyaksikan. Indra memecahkan rekor Dewa Iblis untuk bertransformasi menjadi manusia tercepat dalam 5 hari. Tunggu sampai suamiku memecahkan rekor itu dan meraih posisi Raja Dewa Iblis. Pasti akan banyak memperhatikan kalian semua. Ini belum diverifikasi oleh cermin penguji Dewa Iblis. Kenapa dia sudah merayakan lebih dulu? Masih tidak mengerti, klan naga suci memiliki tingkat tertinggi di antara Dewa Iblis. Kalau dia saja tidak bisa melakukannya, apalagi Dewa Iblis lainnya. Perkataan itu sudah diucapkan. Kalau benar-benar tidak lulus, maka itu akan sangat memalukan. Mengucapkan beberapa kata baik tidak memakan biaya apapun. Benarkah Indra bisa memecahkan rekor dan lulus ujian cermin penguji Dewa Iblis? Mari, Selamat. saudari Jelita memiliki pandangan yang bagus. Masa depan pasti akan sukses gemilang. Menurutku, saudari Jelitalah yang membawa keberuntungan untuk suaminya. Siapapun yang menikah dengannya, pasti akan sukses dengan mudah. Jelita, Suamiku, siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan di sini? suamiku, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Suamiku adalah keturunan naga suci. Bakatnya luar biasa, tak ada yang menandingi. Memecahkan rekor ini semudah membalikkan telapak tangan. 3 hari ini entah mengapa, selalu merasa nafsu terhadap wanita ini tanpa alasan. Latihan pun jadi terabaikan. Tapi dia benar, ini hanya soal bertransformasi menjadi manusia. Klan Naga Suci kami mana mungkin takut. Apa sebenarnya yang kukhawatirkan? Tenang saja, tidak akan ada masalah. Kakak, kamu berani membawa Brahma ke sini untuk mengikuti tes hari ini? Sangat memalukan. Kakak, maksudmu apa melihatku dengan tatapan seperti itu? Jangan-jangan kau menyesal tidak memilih naga sejati sebagai suamimu? Sekarang hatimu pasti cemburu dan perih sekali berdarah-darah, kan? Bisa menjadi pasangan hidup Brahma. Bisa menjadi pasangan hidup Brahma adalah keputusan yang paling tepat dan paling tidak kusesali dalam hidupku. Ada lagi, uji coba akan segera dimulai. Bagus atau tidaknya, kita lihat saja nanti. Akan langsung ketahuan. Kakak, Kita ini satu keluarga. Aku mengingatkanmu dengan niat baik. Keluarga ular hitam ini statusnya rendah. Seperti kata pepatah, ada hal-hal yang sejak lahir tidak punya. Seumur hidup juga tidak akan pernah punya. Supaya tidak mempermalukan diri dan jadi bahan tertawaan seluruh kaum. Si ular hitam hari ini juga ikut-ikutan. Berangan-angan jadi manusia hanya dalam 3 hari latihan, memecahkan rekor. Para penjilat ini, baru saja masih menuruti semua perintahku. setelah melihat si Jalang Anindira ini langsung jadi seperti anjing yang mengibaskan ekornya. Apakah kalian tidak menghargai kaum naga sejati sama sekali? Ular hitam kan memang levelnya rendah, tidak seperti kaum naga sejati yang sejak lahir sudah sakti. Suhari, sudahlah, lupakan saja. Betul. Yang mulia Suhari biasanya agak sombong, mudah menjadi berlebihan. Kakak, kau dengar itu? Indra memecahkan rekor itu memang sesuai harapan semua orang. Aku setelahnya, pasti akan sukses besar. Menjadi wanita paling terhormat di seluruh kaum. Kau sekarang, kalau mau tunduk dan minta maaf padaku, aku masih bisa membicarakanmu dengan baik di hadapan naga sejati. Biarlah dia memberi si ular hitam kecil itu sesuap nasi. Cari mati. Uji, coba pemurnian Dewa Iblis keluarga Chandra menjadi manusia secara resmi dimulai.
Cermin pengintai Dewa Iblis 1000 tahun dapat mengungkap wujud asli dan hati nurani, melihat hakikat segala makhluk. Untuk meraih posisi Raja Dewa Iblis harus terlebih dahulu benar-benar berlatih menjadi manusia. Setelah diuji oleh mata tajam cermin pengintai, hanya mereka yang tampak sebagai tubuh manusia biasa di dalam cermin yang akan lulus. Cermin pengintai menyinari segala makhluk. Selama ribuan tahun, berbagai ras dari klan Dewa Iblis tidak mudah berlatih menjadi manusia. Bahkan Dewa Iblis terhebat saat ini pun perlu bersusah payah berlatih selama 5 hari untuk mendapatkan wujud manusia sejati. Karena itu, kedua Dewa Iblis Brahma dan Indra berhasil melewati ujian cermin pengintai hanya dalam 3 hari. Keberanian mereka patut dipuji. Nenek, Brahma cuma coba-coba saja. Lagi pula dia kan ular rendahan. Sedangkan Indraku adalah ras naga yang paling tinggi. Memecahkan rekor hari ini pasti berhasil tanpa ragu. Bicara sembarangan dan sombong seperti ini sama sekali tidak mencerminkan sifat luhur wanita keluarga Chandra. Dulu aku benar-benar rabun, sampai merasa dia lebih baik dari Anindira. Jangan banyak omong, cepat uji. Tanpa bantuan kitab suci suku Serigala Langit, Indra mustahil bisa dalam 3 hari. Sudah kubilang Indra pasti berhasil. Katakan saja soal klan naga sejati, mana bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis kelas rendah itu. Hanya butuh 3 hari untuk berubah wujud sepenuhnya. Sungguh sebuah kehormatan yang tiada duanya di dunia. Ini baru yang disebut kesayangan langit sejati. Kalau begitu, Posisi Raja Dewa Iblis ini Pastilah jatuh ke tangan Indra dari klan naga sejati. berarti Jelita akan menjadi Ratu Dewa Iblis di masa depan, akan dihormati oleh ribuan orang. Kakakku yang baik, kamu lihat tidak? Semua kemuliaan, kemewahan, ketenaran, dan keuntungan di kehidupan ini semuanya milikku. Sedangkan kamu, bersama ular hitam kelas rendah itu, tunggulah sampai Indra membasmi kalian semua. 3 hari latihan bentuk manusia. Naga sejati tak tertandingi di dunia. 3 hari latihan bentuk manusia. Naga sejati tak tertandingi di dunia. Kenapa kakak tidak tertawa lagi? Kakak, memang dari lahir tidak suka tertawa? Bodoh. Bodoh. Adik, lebih baik kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat dulu, baru bicara, supaya nanti tidak mempermalukan diri sendiri. Kakak, kamu ini cemburu padaku, kan? Bodoh. Ini tidak mungkin. Tampaknya klan naga ini juga tidak sehebat seperti kabar yang beredar. Sungguh luar biasa. Lebih baik biarkan orang yang benar-benar punya kemampuan yang datang. aku saja tidak berhasil, apalagi kamu, klan ular kelas rendah ini, pasti lebih tidak punya kesempatan untuk berhasil. Ternyata ular hitam lebih hebat daripada klan naga. Brahma lah yang benar-benar jenius. Menurutku, ini karena menikah dengan Anindira. Dia adalah wanita yang membawa keberuntungan membuat suaminya makmur. Anindira. Anindira Brahma. Ini tidak mungkin. Indralah yang seharusnya menjadi kesayangan langit yang bisa berubah wujud dalam 3 hari. Dia kan dari klan naga sejati. Kelahiran hanyalah titik awal takdir, bukanlah hakim yang menentukan titik akhir. Anak yang tidak punya payung akan berlari lebih keras di tengah hujan. Kamu hanya bisa menilai tinggi rendahnya seseorang berdasarkan kelahirannya. Itu artinya pandanganmu dangkal hanya pantas jadi katak di dalam sumur. Benar, klan ular dewa menang melawan klan naga sejati. Itu sudah menjelaskan semuanya. Benar, benar. Kamu ngawur. Cepat pergi dari sini, memalukan sekali di sini. Jelita, Kali ini kalah total. Tuan, semua salah Anindira si jalang ini. Dia sengaja memfitnahku. Kau benar-benar bodoh seperti babi. Bukan begitu keadaannya. Kenapa setiap langkah yang kulakukan sepertinya sudah ditebak orang dari awal? Pasti Anindira, pasti dia yang mengacau. Aku bisa mengikat ikrar darah dengan manusia biasa sepertimu hanya untuk mendapatkan dukungan dari latar belakangmu. Tak kusangka kaulah yang paling bodoh. Tuan, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa meramal masa depan. Aku benar-benar bisa membantumu. Kaulah calon Raja Dewa Iblis di masa depan.
Kak Indra, jangan marah. Ruyan sudah menyiapkan teh dingin penurun panas untukmu. Si Jalang ini berpakaian genit sekali. Mau menggoda siapa? Anindira, kenapa kau jalan-jalan lagi? Jangan sampai mengganggu janin. Apa? Dia sampai hamil? Seharusnya tidak seperti ini. Kau bilang pasti akan menjadi Santa. Alhasil, posisi Santa diperoleh oleh Anindira. Kau bilang akan membantuku meraih simpati orang. Alhasil, simpati orang semua ada di pihak Anindira itu. Kau bilang akan membantuku menjadi dewasa dalam 3 hari, terkenal di seluruh negeri. Pada akhirnya, Brahma dan Anindira yang berhasil. Anindira lah yang paling mengertiku dan melahirkan anak untukku. Kau bilang, apa yang bisa kau lakukan? Diam! Mendengarnya membuat kesal. Aku peringatkan kau, mulai sekarang jangan pergi keluar dan mempermalukan diriku. Sial. Anindira, pergilah jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Cucu memberi salam kepada nenek. Bangunlah. Anindira Halbrahma menjadi dewasa dalam 3 hari tersebar ke seluruh tanah Shenzhou. Sejak itu langsung menjadi Dewa Iblis. Itu benar-benar membuatnya terkenal. Menurutku, posisi Raja Dewa Iblis ini hanya pasangan suami istri kalian yang layak. Kau benar-benar bintang keberuntungan besar keluarga Chandra kami. Nenek memuliakan nama keluarga itu memang tugasku. Baik. Kalau begitu aku jadi lega. Hanya saja adikmu sebelumnya, aku lebih memihakmu. Terhadap kakakmu agak lalai. Aku benar-benar pikun. Kakakmu berbudi luhur dan bijaksana. Bagaimana bisa kau seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk? Nek, kok bisa bilang begitu sama aku? Padahal aku juga sudah berusaha keras. Tahu? Itu semua tipu daya dan kelakuanmu yang licik itu sebaiknya kamu hentikan. Dulu merebut berbagai keuntungan dari kakakmu, sudahlah aku tidak membahasnya lagi. Tapi, mana teganya kamu memberi pil tongsen kepada anak kakak iparmu? Kalau saja kakakmu tidak waspada lebih dulu, 1 nyawa ini sudah celaka karena ulahmu. Mohon nenek melihat dengan jelas, insiden ini pasti bukan perbuatan cucumu. Apakah ini perbuatanmu? Kamu sendiri yang tahu. Tak perlu banyak bicara. Mulai sekarang, jalani hidupmu dengan baik. Aku tak akan lagi membelamu. Kenapa bahkan nenek pun meninggalkanku? Padahal di kehidupan sebelumnya, akulah cucu kesayangannya. Tidak, semuanya sepertinya salah. Sejak aku terlahir kembali, sudah terasa aneh. Pada upacara ikrar darah, aku memilih Indra, sementara Brahma langsung berubah wujud. Kejadian-kejadian setelahnya, Anindira selalu seperti sudah memperhitungkan semuanya, selalu mendahului langkahku. Sekarang kasih sayang nenek, juga sepenuhnya direbutnya. Ini sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Anindira, aku tanya kamu. Aku tanya kamu. Kamu juga terlahir kembali, benar kan? Ternyata kamu belum terlalu bodoh. Tapi baru sekarang menyadarinya, juga tidak lebih pintar dari itu. Pantas saja. Aku sudah bilang, aku ini orang yang terlahir kembali. Kenapa di mana-mana masih kalah dari kamu? Kamu pikir Brahma itu pria baik? Aku paling paham sifat pria. Pria itu sama saja. Oh iya, Indra memang pria brengsek. Tapi bukan berarti semua pria di dunia seburuk dia. Kamu sedang pamer ya? Kamu tahu apa yang paling kubenci darimu? Yang paling kubenci adalah wajahmu yang melihat apapun selalu tampak tenang dan acuh tak acuh ini. Melihatnya saja membuatku ingin mencakar wajahmu. Hidup untuk kedua kalinya, ternyata sifat dan watakmu sama sekali tidak berubah. Sepertinya hidupmu kali ini sia-sia lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Di kehidupan sebelumnya, aku bisa membunuhmu. Di kehidupan ini pun aku bisa. Maksudmu menyerangku saat lengah dan mengajakku mati bersama? Tidak akan membiarkanku lolos? Kalimat ini kukembalikan padamu. Dendam kehidupan lampau, kebencian kehidupan ini, akan kita selesaikan bersama nanti. Kita lihat saja nanti. Kamu dan ular busuk itu hati-hatilah. Kok sudah larut begini? Brahma belum juga pulang. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Nona Murni, ada masalah. Tuan Brahma terluka parah. Apa? Saya antar Nona Murni mencarinya. Kita lihat nanti. Kau dengan ular busuk itu, berhati-hatilah kalian semua.
Kalau dia benar-benar berbuat sesuatu pada Brahma, aku pasti akan membuatnya menyesal lahir ke dunia ini. Brahma itu kesaktiannya luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa terluka parah? Dia terluka bertarung dengan siapa? Nona Murni, saya juga tidak tahu. Saat saya menemukan Tuan Brahma, dia sudah berlumuran darah tergeletak di tanah. Lalu saya langsung memberitahu Nona Murni. Ayo Nona Murni. Suamiku itu kesaktiannya sangat tinggi. Aku percaya di dunia ini tak banyak orang yang bisa melukainya. Bohongmu ini terlalu kentara. Jujur saja, siapa yang menyuruhmu? Apakah Jelita? Siapa yang mengutusmu ke sini? Apakah itu Jelita? Bagaimana aku bisa jadi bagian permainan kalian berdua? Dewi, jujur saja, Tuan Brahma tidak cedera. Dia cuma mau kasih kejutan buatmu. Suruh aku tipu kamu biar datang. Bodoh, Brahma, kamu ngapain sih? Ini bukan kejutan, ini malah bikin kaget. Kamu tahu nggak aku khawatir banget. Ini salahku, kurang pertimbangan. Aku nggak nyangka sekarang di hatimu, aku udah jadi sepenting ini. Kamu emang jago banget ngomong manis. Katakan sebenarnya ada apa? Tempat ini area yin ekstrem, cocok buat aku keluarin inti energiku. Bawa ini terus sama kamu. Bisa netralin racun, tahan bacok, dan kapan aja kamu panggil, aku bisa langsung muncul di depanmu. Aku pernah dengar soal ini. Katanya inti Dewa Iblis itu sangat penting. Kalau aku pegang ini, sama aja aku pegang nyawamu. Demi kamu, aku rela nyerahkan nyawa dan segalanya ke tanganmu. Suamiku, kamu perlakukan aku dengan tulus seperti ini. Anindra pasti nggak bakal sia-siakan kamu. Suamiku, ada apa denganmu? Sejak bertemu dengan kekasihku ini, tenaga magisku terkuras terlalu banyak, hingga merusak sumber tenagaku. Pada hari ikrar darah itu, kau memaksakan diri berubah wujud untuk menemuiku. Setelah kusiram dengan bubuk arik, kau kembali memaksakan diri menemuiku. Setelah diracuni oleh Jelita, kau lagi-lagi demi menyelamatkanku, memaksakan diri berubah wujud untuk menyelamatkanku. Sekarang ketika kurenungkan, semua peristiwa ini, satu persatu, semuanya kau lakukan dengan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Tapi aku malah... Kekasih. Kau pantas menerimanya. Aku lelah, peluk aku, dan tidurlah sebentar. Brahma telah melakukan begitu banyak untukku, aku tidak bisa tidak membalasnya. Di kehidupan sebelumnya, dalam kontes Raja Dewa Iblis, Indra sebenarnya juga tidak memiliki harapan kemenangan yang pasti. Aku secara tidak sengaja menemukan di hutan kabut beracun dan memetik rumput naga api. Membantunya menambah 100 tahun tenaga. Rumput naga api tidak hanya dapat meningkatkan tenaga, tapi juga sangat bergizi untuk memperkuat inti tenaga dan memulihkan luka. Aku harus memetiknya untuk Brahma. Kau bilang, apa gunanya kau? Kenapa kau tidak mati saja? Seharusnya tidak seperti ini. Indra, belakangan ini aku mengalami morning sickness. Makan apapun langsung muntah. Sekarang ini yang kuinginkan hanyalah bunga awan mengambang dari hutan kabut beracun itu. Cepat pergilah dan petik untuk Anindira. Hutan kabut beracun. Di dalamnya sepanjang tahun penuh dengan racun mematikan. Orang biasa yang masuk ke sana akan mati keracunan. Kecuali Indra. Kau berikan aku inti Dewa Iblismu, agar aku bisa menahan racun kabut. Inti Dewa Iblis adalah esensi seluruh tubuhku. Siapa yang memegangnya bisa mengendalikan hidup dan matiku. Apa maksudmu sebenarnya? Tapi aku tidak punya inti Dewa Iblis. Kalau pergi pasti mati. Pada nenekmu pasti ada alat ajaib yang bisa menangkal miasma. Kamu pinjam saja darinya. Nenek sudah sangat kecewa padaku.
Kalau aku pergi lagi, mungkin hubungan kita akan makin buruk. Kalau kamu tidak pergi, tidak usah tunggu sampai hutan miasma, aku akan bunuh kamu sekarang. Bodoh. Otakmu isinya rumput ya. Suamimu punya selir, kamu tidak bisa mengendalikannya. Masih mau pergi ke tempat beracun untuk mengumpulkan bahan makanan untuk mereka. Di keluarga Chandra kami tidak ada wanita sehina kamu. Tolong nenek, kasihanilah aku. Pinjamkan mutiara 5 racun padaku. Suamiku, Indra hanya sementara terbuai. Tapi aku percaya, asal aku dengan tulus merubah hatinya, dia pasti akan mengerti kebaikanku. Hal yang bisa dilakukan Yunyan di kehidupan sebelumnya, aku juga bisa melakukannya. Aku pasti tidak kalah darinya. Aku awalnya berpikir kamu yang terbaik di generasi muda. Kamu yang terbaik di generasi muda. Tak disangka, kamu jatuh sedemikian rupa. Mutiara 5 racun adalah harta pusaka keluarga kami. Setiap kali digunakan akan mengambil 20 tahun umur penggunanya. Wajah menjadi tua. Aku akan berkata jujur, kamu hanya mengandalkan wajahmu, masih bisa membuat pria tergila-gila. Begitu wajahmu hilang, apa yang kamu punya untuk melawan mereka? Aku sudah memutuskan. Tolong, nenek, pinjamkan mutiara 5 racun padaku. Asal Indra menjadi Raja Dewa Iblis dan kembali padaku, hanya 20 tahun umur, pasti bisa dikembalikan. Ini terakhir kali aku membantumu. Setelah ini jangan pernah lagi masuk ke pintu keluarga Chandra. Buah Liu Yun. Buah Liu Yun. Buah Liu Yun. Akhirnya aku menemukannya. Akhirnya dia tidak akan memukulku lagi. Tapi 1 batang saja belum cukup. Aku harus mencari lagi. Nenek, kamu mencari apa? Nenek, kami baru saja bertaruh. Orang pertama yang kami temui. Yang bersikap ramah pada kami. Kami akan mengikutinya. Kami akan membantunya. Nenek, aku baru berusia 20-an tahun. 2 anak brengsek akan kurobek mulut kalian. Ternyata dia bukan orang yang kami cari. Ayo kita pergi. Tanaman api naga ini langka dan sulit ditemukan. Dan di kehidupan sebelumnya, aku hanya bisa memetiknya secara kebetulan. Tidak tahu di kehidupan ini, apakah ada keberuntungan ini. Katanya Raja Iblis zaman sekarang terluka diam-diam jika bisa memetik tanaman harimau putih yang menyembuhkan lukanya. Maka Ning Yuan pada dasarnya bisa mengunci posisi Raja Dewa Iblis. Baru. Tapi tanaman harimau putih ini sangat sulit dicari. Kamu baik-baik saja? Kak, kakuku sakit sekali. Kalian anak dari keluarga mana? Wajahmu terlihat asing. Kenapa bisa ada di sini? Kak, kamu pasti mau bantu kami kan? Entah itu siluman gunung atau monster air. Tapi, saat Dewa Iblis berubah wujud, dari wajah mereka bisa diketahui apakah mereka baik atau jahat. Binatang buas yang ganas biasanya berwajah biru dan bertaring. Aku punya inti Dewa Iblis Brahma, kebal terhadap segala kejahatan. Tentu saja bisa. Aku akan antar kalian pulang. Kak. Kamu adalah Orang yang berjodoh yang kami cari. Wujud asli kami berikan padamu. Semoga bisa membantumu. Kak, kamu begitu baik hati. Ini pantas kamu dapatkan. Rumput naga api. Rumput macan putih. Ternyata setelah susah payah mencarinya, dapat dengan mudah. Sepertinya posisi Brahma sebagai Raja Dewa Iblis sudah ada harapan. Nenek, kamu mencari apa? Anindira, kamu sengaja menghinaku ya? Kamu jelita?
Kamu kok jadi begini? Kenapa aku jadi begini? Ini semua gara-gara kamu. Indra dan selingkuhannya si Jalang itu ngotot mau makan tanaman awan mengalir, terus mengusir aku ke hutan kabut ini untuk mencarinya. Indra dan selingkuhannya itu tidak punya hati nurani. Apa hubungannya denganku? Kamu dari dulu sudah tahu kalau Indra itu brengsek, ya? Hal-hal di kehidupan sebelumnya ini, pasti kamu juga pernah mengalaminya, kan? Kenapa kamu bisa pura-pura sangat tenang dan santai? Membuatku mengira kamu hidup bahagia. Kamu sedang berakting. Kamu menjebak aku. Aku tidak sempat untuk itu. Seperti apa hidup seseorang, hanya diri sendirilah yang tahu. Apakah harus setiap hari berpura-pura jadi wanita yang menggerutu, lalu mengeluh betapa menderitanya diriku pada setiap orang, baru itu seru? Kamu masuk ke dalam kabut ini karena meminjam mutiara 5 racun dari nenek. Katanya, mutiara 5 racun akan menyerap esensi hidup penggunanya. Wajar saja? Tidak. Kamu tidak punya mutiara 5 racun. Lalu bagaimana caramu masuk ke hutan kabut ini? Menghirup udara di sini sedikit saja bisa mati. Brahma memberikanku cincin pusaka dewa iblisnya. Ini bisa melindungiku dari segala bahaya. Kenapa kamu bisa menemukan suamimu yang baik hati? Sementara saat aku meminjam cincin pusaka dewa iblis dari Indra, dia hampir saja membunuhku. Ini tidak adil. Ini sama sekali tidak adil. Dulu aku sangat membencimu. Aku membencimu sampai ke tulang sumsum. Tapi sekarang, melihatmu seperti ini, aku malah merasa semua permusuhan dan dendam bisa diakhiri. Brahma bisa memulihkan tenaganya dengan tanaman api naga, lalu bersaing menjadi Raja Dewa Iblis. Jodoh dengan Dewa Iblis, terserah, ada atau tidak. Ini adalah tanaman harimau putih. Bisa membuatmu segera pulih. Tapi ingat baik-baik, hanya kamu sendiri yang memakannya. Jangan diberikan kepada orang lain, terutama pada Indra si brengsek itu. Kamu baik hati? Lagi mau main apa kamu? Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Nasihat baik susah diberikan pada setan yang ingin mati. Jaga dirimu baik-baik. Anindira, aku tidak akan kalah. Aku pasti akan membuat Indra jatuh cinta mati padaku. Mengalahkan dirimu di kehidupan sebelumnya. Aku pikir siapa? Bikin aku kaget. Kakak Jelita yang cantik jelita. Kenapa cuman pergi keluar sebentar, langsung berubah jadi nenek-nenek? Suamiku, ini rumput liuyun yang aku peroleh dengan susah payah. Untuk ini, 20 tahun jatah hidupku terkuras. Bagus. Untuk saat ini aku maafkan kesalahanmu memanggilku suamiku ini. Terima kasih, suamiku. Tapi hal kecil ini tidak cukup untuk menebus kebodohan-kebodohanmu yang sebelumnya. Kamu ingin mendapatkan hatiku? Masih sangat jauh. Kalau bukan karena kamu si tolol ini, tahta Raja Dewa Iblis sudah pasti jadi milikku. Sekarang, Brahma sudah benar-benar berubah. Wujud menjadi manusia. Tapi kakak Indra masih setengah manusia, setengah iblis. Peluang menangnya tidak besar. Kecuali kita menjalin hubungan dengan Yang Mulia Dewa Iblis itu. Aku dengar sebuah kabar burung. Yang Mulia Dewa Iblis punya penyakit tersembunyi. Selama ini dia sedang mencari rumput macan putih. Kalau kita menyerahkan rumput macan putih kepada Yang Mulia Dewa Iblis dan dia senang, maka peluang kakak Indra untuk menjadi Raja Dewa Iblis akan meningkat pesat. Di mana ada rumput macan putih? Katanya ada di hutan kabut. Aduh, lihat ingatanku ini. Seharusnya aku bilang lebih awal. Sehingga kakak Jelita tak perlu pergi untuk kedua kalinya. Kamu, si rubah licik. Kamu sengaja. Aku pergi ke hutan kabut sekali saja, sudah seperti setengah nyawa melayang. Kamu masih mau aku pergi lagi? Kalau bukan karena sebelumnya kamu yang jahanam, ular busuk itu mana mungkin berevolusi jadi manusia lebih dulu dariku. Kamu masih berani menyalahkan Ruyan? Nenek sudah pasti tak akan membantuku lagi. Bahkan jika mau, aku memakai lagi sekali mutiara 5 racun ini, penampilanku akan menjadi tua keriput 80 tahunan. Cantik atau jelekmu bagiku bagaikan tanah. Dan apakah kamu punya nilai bagiku? Itulah yang paling kuperhatikan. Ini kamu minum sendiri saja. Jangan sekali-kali diberikan ke orang lain. Terutama ke si bajingan Indra itu. Rumput macan putih.
Ini adalah rumput harimau putih yang bisa menyembuhkan mata Dewa Iblis. Benar, ini persis seperti yang tertulis di buku kuno. Ini bisa membantuku memulihkan umurku. Kau sudah merebut terlalu banyak dariku. Apalagi yang kau mau? Jangan. Kak Indra, wanita ini meskipun tua dan jelek, tapi keberuntungannya lumayan. Lagi pula, nanti kalau Dewa Iblis datang sendiri, dia malah ribut-ribut di sana, itu tidak baik. Jadi, untuk sementara bersikap lembutlah padanya, buat dia tenang. Kau suruh aku bersikap lembut pada wanita tua yang wajahnya keriput. Tahan saja. Aku? Setelah kau duduk dengan kokoh di posisi Raja Dewa Iblis, barulah kau bisa berbuat sesukamu padanya. Anindira, kaulah istri bijakku. Tunggu sampai aku menjadi Raja Dewa Iblis, pasti akan kuhapus ikrar darah ini. Saat itu akan kunikahimu dengan resmi, sedangkan si muka kuning ini akan kukirim ke neraka. Sayang, aku sudah pikir-pikir sebelumnya aku memang agak keterlaluan padamu. Serahkan rumput harimau putih itu padaku. Aku yang akan menyerahkannya ke Dewa Iblis. Nanti, setelah suamimu menjadi Raja Dewa Iblis, kita akan menginjak-injak Anindira dengan megahnya. Akhirnya kau berubah pikiran. Aku sangat bahagia. Rumput harimau putih ini wanita bodoh yang menjijikan. Pada hari aku menjadi Raja Dewa Iblis, itulah hari kematianmu. Suamiku, ini adalah ramuan obat yang kubuat dari rumput api naga, dikukus dan difermentasi 3 kali. Setelah diminum, fondasi dasar yang hilang sebelumnya bisa cepat pulih. Kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Casyang, kau berani memasuki hutan kabut beracun demi aku? Perasaanmu ini takkan kulupakan seumur hidupku. Aku punya biji dewa iblismu, jadi kebal racun. Aman sekali. Masa sih disebut berani mati? Kau selalu begitu. Kau selalu memberikanku pujian, seolah aku melakukan hal yang luar biasa. Di kehidupan lalu, aku tak pernah mendapat senyuman dari Indra. Aku sudah cukup puas. Ini adalah efek dari rumput harimau putih, ketika ramuan itu sedang bekerja. Sepertinya lokasi itu tempat Raja Dewa Iblis. Tampaknya jelita ini tidak memakai rumput harimau putihnya sendiri, melainkan menyuruh Indra untuk menyenangkan hati Raja Dewa Iblis. Kita tak perlu menggunakan jalur Raja Dewa Iblis. Untukmu, sayang, aku pasti bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Aku tentu tidak meragukanmu, suamiku. Lagi pula, rumput harimau putih yang dipetik dari hutan kabut beracun tidak bisa langsung digunakan. Harus seperti rumput api naga, dikukus dan difermentasi 3 kali baru bisa dipakai. Jelita dan kawan-kawannya tidak mengerti hal ini. Bagi mereka, mungkin ini bukan berkah, malah bencana. Suamiku, kamu pergi selama 3 hari. Bagaimana? Saya tidak bertemu dengan Dewa Iblis, tetapi melalui utusan Dewa. Sudah memberikan Bai Huchao kepadanya. Diperkirakan tidak lama lagi, dia akan datang sendiri untuk memberi penghargaan padaku. Saat itu suamiku duduk di takhta Raja Dewa Iblis. Nanti, aku ingin melihat Yunyan menangis terseduh-seduh. Aku akan membuatnya berlutut. Meminta maaf padaku. Wanita yang menjijikan, cepat matilah. Dewa Iblis telah tiba. Semua anggota keluarga Chandra. Semua pergi ke Tanah Suci. Indra, Dewa Iblis datang saat ini. Pasti untuk memberi penghargaan padamu. Ketika suamiku duduk di takhta Raja Dewa Iblis. Jangan lupakan jasaku. Aku pasti tidak akan lupa. Jika kamu lebih bijaksana, aku masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Sekarang, sudah mulai menagih jasamu padaku. Nanti takutnya setiap hari akan mengungkit-ungkit ini. Wanita bodoh, ternyata lebih baik mati lebih awal. Katanya di klan kita ada orang yang mempersembahkan rumput macan putih kepada Dewa Iblis Agung. Sekarang Dewa Iblis Agung telah turun, pasti dia akan mendapat hadiah yang besar. Katanya yang mempersembahkan rumput macan putih adalah Indra.
Rumput macan putih itu diambil jelita dari hutan kabut beracun. Benar-benar berani mati untuk menjatuhkan kaisar. Pasangan Jelita dan Indra yang tidak berguna itu berani menyelami hutan kabut beracun dan menemukan harta untuk menyenangkan Dewa Iblis Agung memang punya sedikit nyali. Jelita, demi meminjam mutiara 5 racun sekarang jadi nenek-nenek. Dulu aku menertawakannya, sekarang tampaknya akulah yang jadi bahan tertawaan. Paling tidak kamu sadar. Kamu memang bahan tertawaan. Bukankah kalian mengejekku? Mengejek suamiku tidak baik, mengejekku buta mata. Mengejekku otak cinta buta, sekarang apa kalian merasa seperti ditampar muka? Mereka adalah paman dan bibimu adalah sanak keluargamu. Kamu hanya berhasil menyenangkan Raja Iblis lalu jadi semena-mena seperti ini. Kalau Indra jadi Raja Dewa Iblis, bukankah kamu juga akan menghina mereka sampai mati? Nenek tua, kamu benar. Bagaimana kalian memperlakukanku nanti saat aku jadi istri raja? Dewa Iblis akan kubalas 10 kali lipat. 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kamu nenekku, kenapa kamu malah membela orang lain, mendukung Anindira? Kenapa dia diperlakukan sebaik itu? Waktu aku mau pinjam mutiara 5 racun darimu, bagaimana sikapmu terhadapku? Suruh aku berlutut. Hentikan. Lepaskan nenek. Dia juga nenekmu. Dia dihina olehmu di depan banyak orang. Mau muka dia ditaruh di mana? Aku memang ingin mempermalukan si tua ini. Dulu akulah cucu yang paling disayanginya. Sekarang dia cuma menyayangimu seorang. Memberikan semua yang terbaik padamu. Sekarang, bahkan saat aku mau pinjam beberapa mutiara usang itu saja sangat sulit. Aku tak ingin memberikan mutiara 5 racun ini padamu. Karena aku tak ingin kau demi apa yang disebut suamimu itu membahayakan nyawamu sendiri. Omong kosong. Semua cuma alasan. Semua cuma dalih. Kau benar-benar sudah gila. Persis seperti orang gila. Dari awal sampai akhir, nenek selalu menyayangimu. Tapi kau bertindak semaumu. Maka jangan salahkan orang-orang di sekitarmu, berpaling darimu dan tidak setia. Kau berani memukulku? Aku sebentar lagi akan menjadi istri Raja Dewa Iblis. Kau berani di depan umum memalukanku. Aku memukulmu justru karena kau orang yang tidak tahu sopan santun. Dulu aku masih merasa kasihan padamu. Sekarang aku hanya merasa kau mendapatkan akibat perbuatanmu sendiri. Kau sekarang seperti orang gila. Begitu berkuasa, langsung menindas orang. Aku sekarang malah merasa kau dan Indra si bajingan itu justru pasangan yang cocok. Kau berani menghina diriku di belakangku? Kau tidak takut diriku menghancurkanmu sampai habis dan menghancurkan jiwamu? Baik. Aku tidak menghina di belakang. Aku menghina langsung di depanmu. Indra, kau adalah seorang munafik yang tidak bertanggung jawab. Si pengecut sejati mendaki ke atas dengan menginjak-injak wanita. Sangat memalukan. Setelah berkuasa, meninggalkannya. Membunuhnya bahkan lebih memalukan. Hina, tidak tahu malu. Kotor. Jorok, kotor. Berdasarkan apa kamu memaki suamiku? Bahkan bilang setelah dia berkuasa, dia akan meninggalkanku. Membunuhku. Justru kamu yang sudah gila. Berani-beraninya memecah belah hubungan kami di depan umum. Kamu benar-benar tak terselamatkan. Aku sudah tak mau bicara apa-apa lagi denganmu. Tak mau bicara? Kalau begitu matilah. Kamulah yang pertama akan dikorbankan setelah aku menjadi Raja Dewa Iblis. Yang kalah, tak ada apa-apanya. Pedang saja tak bisa dipegang dengan mantap. Berani-beraninya bicara mau jadi Raja Dewa Iblis. Apalagi, berani-beraninya kau sentuh istriku. Bahkan Dewa Iblis Agung pun datang, tak akan berani menyentuh istriku. Kamu, Indra, apalah kamu ini? Berani-beraninya kau pukul aku. Aku pasti akan membantai 9 margamu.
Aku bukan cuma berani memukulmu, aku juga berani membunuhmu. Siapapun yang berani menyentuh istriku, akan kukejar sampai ke ujung dunia. Bahkan Dewa Iblis Agung pun tak terkecuali. Itu kata-kataku. Bangsat kurang ajar. Hormat kepada utusan Dewa Iblis Agung. Bangsat kurang ajar. Ucapanmu barusan sudah termasuk dosa besar ketidakhormatan. Berlutut, bersujud meminta maaf. Lututku tetap lurus, belum bisa menekuknya. Berlutut tidak akan bisa kuelajari. Suamiku, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku, tapi kau tak perlu demi aku bermusuhan dengan Dewa Iblis. Istriku, suamimu selalu bersikap lembut padamu, sehingga kau tak tahu kemampuan sebenarnya suamimu. Status suamimu tidak kalah dari Indra yang merupakan naga sejati, langit ke-9. Bahkan Dewa Iblis pun tak mampu menandinginya. Tuan utusan dewa, dengarkanlah, ini keterlaluan. Segera bunuh dia untuk memberi contoh. Brahma, di kehidupan sebelumnya, kau bersamaku seumur hidup tak pernah berubah wujud, membuatku hidup dengan seekor ular seumur hidupku. Di kehidupan ini, kau malah begitu ramah pada Anindira. Kalian berdua, suami istri ini, mati saja semua. Berkedel. Makhluk rendahan berani menantang wibawa Dewa Iblis. Tak tahu hidup mati. Ini adalah token klangku. Apakah aku benar-benar tidak hormat? Apakah aku melampaui batas? Kau akan tahu begitu melihatnya. Tuan utusan dewa, segera bunuh dia. Apakah Dewa Iblis takut pada ular kecil ini? Perempuan tak tahu diri. Urusan istana Dewa Iblis, kami haruskah mendengarkan omongan perempuan seperti dirimu? Apalagi Tuan Brahma memiliki garis keturunan yang sangat mulia, bahkan lebih tinggi dari Dewa Iblis. Apa? Ini tidak mungkin. 5 tahun pertama bahkan belum bisa berubah wujud manusia. Bisa jadi ras apa yang mulia? Kerse, kami sebelumnya pernah melihat wujud aslinya. Adalah ular ba. Meskipun ular ba juga makhluk gaib, tapi dibandingkan naga sejati saja masih kalah. Bagaimana bisa lebih mulia dari yang mulia Raja Iblis? Bodoh, Tuan Ningyuan bukan hanya dari suku ular ba, melainkan di antara suku ular ba, yang langka sekali dalam 10.000 tahun. Makhluk dewa tertinggi, ular ba penelan matahari. Dia ternyata adalah ular ba penelan matahari. Ular ba penelan matahari adalah makhluk dewa zaman kuno, spesies langka dari zaman purba. Legenda bilang, dengan membuka mulut bisa menelan matahari dan bulan saat terjadi gerhana matahari. Itulah saat ular ba menelan matahari ke dalam perutnya. Begitu dilihat, benar-benar lebih mulia 100 kali lipat dari Indra. Aku hanya menyembah yang kuat. Awalnya, kupikir Indra adalah yang terkuat. Siapa sangka masih ada yang lebih kuat dan mulia 100 kali lipat. Pria ini aku harus dapatkan. Tidak mungkin. Yang mulia utusan dewa, dia ular licik ini. Bagaimana mungkin adalah makhluk dewa purba? Dia seharusnya kuinginjak ke dalam lumpur. Berani tidak menghormati Tuan Ningyuan. Aku sekarang akan memberinya pelajaran untukmu. Kamu tidak boleh menyentuhku. Aku sudah mempersembahkan rumput harimau putih untuk Raja Iblis. Yang mulia Raja Iblis masih ingat jasaku. Ternyata rumput harimau putih itu kamu yang mempersembahkan. Hormat kepada yang mulia Raja Iblis. Hormat kepada Dewa Agung. Rumput harimau putih adalah persembahanmu. Dewa Agung Maha Tahu. Indra mengetahui Dewa Agung menderita penyakit tersembunyi. Dengan sengaja menyusup ke hutan kabut mematikan tanpa takut mati, akhirnya menemukan rumput harimau putih ini dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia. Utusan dapat menjadi saksi untukku. Ya. Anak wanita ini bersaksi. Adalah suamiku yang menyusup ke hutan kabut mematikan untuk memetik rumput harimau putih ini. Kami berdua suami istri. Kesetiaan kami kepada Dewa Agung dapat dibuktikan oleh matahari dan bulan. Kalau begitu, aku memang harus berterima kasih pada kalian berdua. Terima kasih banyak Dewa Agung. Indra juga tidak banyak berharap, hanya sekadar ingin menjadi Raja Dewa Iblis di wilayah ini.
Kenapa di kehidupan lampau aku bisa menyia-nyiakan hidupku untuk pengecut seperti ini? Benar-benar buta mata. Anindira, kenapa kau menggeleng-geleng? Aku tidak suka sikapmu yang seperti ini. Suamimu adalah ular hitam penelan matahari. Lalu apa? Suamiku sebentar lagi akan menjadi Raja Dewa Iblis. Walaupun ia berasal dari keturunan mulia, kalau tidak punya status, tetap saja tidak berguna. Kamu yakin Indra bisa menjadi Raja Dewa Iblis? Kalau tidak, suamiku punya jasa yang sangat besar. Sudah kukatakan, rumput harimau putih itu hanya boleh kamu gunakan sendiri. Tapi kamu malah menggunakannya untuk menjilat suamimu. Tunggu saja dan lihat perkembangannya. Perkataanmu tadi aku sudah paham. Jadi, maksudnya rumput harimau putih ini awalnya adalah temuanmu? Memang benar dia yang menemukan rumput harimau putih ini. Tapi dia memberikannya padaku, dan aku berikan pada suamiku. Suamiku tahu Baginda mengidap penyakit serius yang tersembunyi, langsung memberikan rumput ini pada Baginda. Bodoh, semakin banyak bicara semakin banyak salah. Nanti setelah aku jadi Raja Dewa Iblis, aku pasti akan mencincangmu menjadi 8 bagian. Yang mulia Dewa Iblis, meskipun rumput harimau putih ini bukan aku yang ambil sendiri dari hutan kabut beracun, tapi ide ini benar-benar berasal dariku, Pangeran Naga ini. Baginda tak perlu memedulikan detail kecil-kecil ini. Cukup perhatikan kesetiaan tulusku pada Baginda saja. Pokoknya, intinya semua kembali padamu. Yang mulia Dewa Iblis benar-benar tajam pandangannya. Jasa ini jangan sampai direbut oleh perempuan nista itu. Baik, aku tahu. Yang mulia Dewa Iblis, cepat keluarkan dekritnya. Suamiku punya jasa yang sangat besar. Menjadi Raja Dewa Iblis bukan masalah, kan? Kak, hidup kembali sekali ini? Tetap saja hidup dengan sia-sia. Setiap hari cuma tahu mesra-mesraan dengan ular busuk itu. Aku ini berbudi, baik dan terhormat, merencanakan masa depan suamiku. Setelah upacara penobatan kali ini, dia pasti hanya akan memanjakanku sendiri. Hanya akan mati di bawah kekejamanku yang tak berperasaan. kalau begitu, mari kita lihat saja. Yang mulia Dewa Iblis, kapan Pangeran Naga ini bisa menjadi Raja Dewa Iblis? Orang mungkin orang mati dan tidak bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Orang mati tidak bisa menjadi Raja Dewa Iblis. Orang mati? Yang mulia Dewa Iblis, apa yang Anda katakan? Saya tidak paham. Saya bilang, kamu segera akan menjadi orang mati. Yang mulia Dewa Iblis, kesalahan apa yang saya lakukan? Anda menghukum saya seperti ini. Saya tidak terima. Yang mulia Dewa Iblis, suamiku bersungguh-sungguh untuk menyembuhkan luka Anda. Sekarang Anda membalas budi dengan kejahatan. Tidak ada yang bisa menerima. 3 dunia akan mengatakan Anda memutuskan dengan tidak adil. Bodoh. Kamu berani mengatakan kepada Yang Mulia Dewa Iblis kata-kata yang begitu kasar. Kalian jangan berakting di depan saya dan jangan berpura-pura kasihan. Saya akan membalas budi, akan membalas dendam. Tetapi Anda adalah membalas budi dengan kejahatan. Baik, saya biarkan kalian mati dengan mengerti. Indra, tahukah kamu? Rumput harimau putih ini sifatnya dingin. Terendam di hutan berkabut selama 1000 tahun. Sifat aslinya sudah lama berubah. Perlu dikukus dan difermentasi 3 kali. Baru bisa mengembalikan sifat aslinya. Dan saya terkena racun panas. Sangat butuh barang yang sangat dingin untuk menetralisir. Kamu menawarkan kepada saya rumput harimau putih yang bersifat panas. Panas ditambah panas. Bagi saya, pasti racun mematikan. Kamu menawarkan saya racun mematikan. Saya akan mengambil nyawamu. Inilah membalas dendam. Yang Mulia Dewa Iblis, saya tidak tahu apa-apa. Dia. Yang Mulia Dewa Iblis juga. Semua ini wanita hina. Menyuruh saya menawarkan rumput harimau putih kepada Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia yang menyuruhku menyakitimu, Raja Iblis Agung. Maksudmu semua ini adalah ulah istrimu? Ya, semua gara-gara Jalang ini yang menyesatkanku. Jalang. Bencana, bodoh.
Sejak aku mengikat ikrar darahku denganmu, tidak ada hal baik yang pernah terjadi. Sekarang matilah engkau. Raja Iblis Agung, orang yang berusaha merugikan Yang Mulia, telah dihukum mati. Sang pembunuh sudah dihukum mati? Raja Iblis Agung, apa maksud Yang Mulia? Aku tidak mengerti. Saat kau baru saja mengklaim jasa, kau sama sekali tidak menyebut istrimu. Dia bahkan terus membela dan mengklaim jasamu. Tapi saat ingin lepas tangan, kau langsung menyalahkan seorang wanita atas semua kesalahan. Apakah bangsa naga isinya sampah sepertimu? Raja Iblis Agung, aku setulus hati kepada Yang Mulia. Cukup, orang sepertimu hanya akan membawa bencana di dunia. Hari ini aku akan menyingkirkanmu untuk kebaikan dunia. Raja Iblis Agung. Si manusia jahat ini banyak berbuat kejahatan. Hari ini aku menyingkirkannya. Itu juga merupakan perbuatan baik. Yang Mulia Dewa Iblis sangat teliti dan adil. Ada ular hitam penelan matahari. Makhluk yang begitu mulia dan tak ternilai ini. Dengan wujud ini, sang Dewa Iblis yang agung, apa perlunya memilih yang lain? Aku sangat menanti-nanti. Kapan kamu bisa menggantikan posisi Yang Mulia Dewa Iblis? Bayangnya Po Brahma tidak punya cita-cita besar. Dalam hidup ini, hanya ingin bersama istriku. Kelimut hangat di balik tirai lotus melewati malam musim semi. Orang berbeda cita-citanya. Ini juga bagus. Aku pergi. Kakak, aku sangat menyesal. Karena pria, selama 2 kehidupan aku selalu menentangmu, tetapi melupakan persaudaraan kita. Kamu selalu mengira, mengandalkan pria barulah bisa mewujudkan nilaimu. Tetapi seorang wanita hanya mengandalkan dirinya sendiri, juga tetap bisa hidup gemilang. Dalam hidup ini, jika kamu tidak terusik dengan indera itu, juga tidak akan berakhir mati seperti ini. Kakak, maafkan aku. Dunia manusia ini aku tidak mau datang lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Murah hati tidak berarti aku bodoh. Hidup kembali 1 kali, itu adalah anugerah langit untuk kita. Kamu tidak menghargainya. Kehidupan demi kehidupan ke depannya, kamu dan aku tidak akan bertemu lagi, juga tidak akan menjadi saudari lagi. Tetapi aku ingin bersamamu sepanjang hidup. Dari kehidupan ke kehidupan, selamanya. Anindira bersedia dengan suamiku sepanjang kehidupan, menjadi pasangan suami istri yang abadi.